Peristiwa tertidurnya pilot dan kopilot pesawat Batik Air dalam penerbangan Kendari, Sulawesi Tenggara menuju Jakarta menjadi sorotan beberapa hari belakangan ini. Peristiwa ini menjadi catatan kelam di industri penerbangan Indonesia. Meski tak menyebabkan kecelakaan, namun peristiwa tertidurnya pilot dan kopilot ini menjadi peristiwa yang harus dianggap sebagai peringatan keras dan ditangani dengan penuh kehati-hatian. Komite Nasional Keselamatan Transportasi telah melakukan investigasi mendalam atas peristiwa tertidurnya pilot dan kopilot selama 28 menit ini. Keduanya pun telah dinonaktifkan untuk sementara. Peristiwa yang terjadi pada 25 Januari 2024 ini sempat membuat pesawat yang dikemudikan keluar dari jalur seharusnya. Salah seorang pilot mengaku kelelahan dan kurang istirahat. Lantas, benarkah beban kerja membuat pilot dan kopilot ini kelelahan hingga jatuh tertidur? Apakah pemeriksaan kesehatan sebelum awak pesawat bertugas bisa mencegah peristiwa ini terulang? Perlukah maskapai yang memperkerjakan pilot dan kopilot ini dijatuhi sanksi? Tim TV One mengabarkan. Saya nggak kebayang pemirsa, sebagai penumpang pesawat terbang dengan informasi berita pilot yang tidur saat menerbangkan pesawat sudah pasti khawatir pemirsa. Saat ini sudah ada teguran yang dilakukan oleh pihak maskapai, tapi apakah cukup pemirsa dan apakah membuat masyarakat jadi percaya bahwa ketika pesawat diterbangkan, semua pilot itu benar-benar awas pemirsa untuk tidak tidur pemirsa. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio saya sudah ada dua narasumber saya di sini, Dr. Denardi sebagai psikiater di sini dan juga telah melakukan asesmen ya untuk pesawat pilot TNI penerbangan, kedokteran penerbangan. Dan juga di sini ada Pak Trubus Radiansyah. Selamat malam Pak Trubus. Malam. Saya juga telah tersambung dengan pengamat penerbangan kita, Pak Alvin Lee. Selamat malam Pak Alvin Lee. Selamat malam. Ya, Pak, boleh dong, mungkin saya ingin ke Pak Alvin Lee terlebih dahulu. Bagaimana nih Pak, pendapat Bapak? Insidennya sudah beberapa waktu yang lalu terjadi, tapi gaungnya ini belum surut, masyarakat tetap khawatir. Apakah ini wajar atau jangan-jangan ini sudah biasa lah pilot-pilot tertidur, jadi bukan rahasia umum seperti apa? Ya, yang pasti ini bukan kejadian biasa. Walaupun di Indonesia ini kelihatannya baru pertama kali ya, di negara-negara lain juga sudah pernah terjadi. Nah, di negara-negara lain, dari pengalaman negara-negara lain itu memang sudah ada praktek oleh maskapai-maskapai penerbangan di mana ketika pilot itu sudah tidak mampu menahan kantuknya, dia sudah terlalu mengantuk, itu bisa minta pada pilot yang satunya ya, baik itu kapten maupun FO first officer, untuk diizinkan tidur. Nah, ketika salah satu pilot ini sedang tidak aktif, yaitu tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai pilot karena tidur atau karena ke toilet atau mungkin ke galley untuk ngopi dulu, mau jalan-jalan di kabin. Itu ada aturannya bahwa ketika salah satu pilot tidak dapat menjalankan tugasnya harus ada awak kabin, atau juga kadang-kadang kan juga ada pilot yang terbang sebagai penumpang untuk tugas berikutnya. Nah, itu harus masuk ke kokpit, sehingga di kokpit selalu ada 2 orang. Ini selain untuk membantu ikut mengawasi, juga mencegah terjadinya misalnya pilot melakukan hal-hal yang dapat membahayakan, seperti halnya peristiwa Germanwings pada 24 Maret 2015 di mana ketika itu kapten sedang ke toilet, kopilot sendirian di kokpit dan dia dalam kondisi stres menghujamkan pesawatnya ke gunung. Nah, untuk mencegah hal-hal seperti itu maka di kokpit itu harus ada 1 orang menggantikan pilot yang sedang tidak dapat menjalankan tugasnya. Sayangnya di pesawat Batik penerbangan 6723 itu tidak dilakukan. Nah, seandainya itu dilakukan, sebetulnya ketika kopilot yang menerbangkan karena kaptennya sedang tidur dan kopilot kemudian tertidur, itu setidaknya ada awak kabin yang bisa mengingatkan, loh jangan ketiduran Cap, gitu. Demikian Mbak. Oke, baik, mungkin sekarang saya ke Dr. Denardi.
manusiawi kalau kita mengantuk. Kantuk itu sesuatu yang tidak bisa kita tahankan, dokter. Tapi untuk profesi-profesi tertentu, ini sebenarnya kamu bisa tahan. Ini soalnya nyawa orang yang kemudian menjadi taruhannya. Bagaimana, dokter? Betul. Jadi, saya sampaikan dulu bahwa saya ini sudah mungkin sekitar 11 tahun ini diminta untuk membantu di klinik Lakespra. Lakespra itu kedokteran penerbangan dan antariksa, di mana memang pekerjaannya selain memonitor kesehatan penerbang TNI AU atau juga TNI yang lain, juga penerbang-penerbang komersial. Jadi saya tahu persis bagaimana bahwa kondisi kesehatan para pilot itu sebenarnya terjaga. Jadi setiap 6 bulan sekali itu ada suatu medical examination di mana pilot itu dinilai bahwa kondisinya oke. Kemudian ketika bertugas 1 jam sebelum terbang itu ada suatu briefing yang dipimpin oleh kapten, di mana kapten itu menanyakan kepada kopilotnya, kepada pramugarinya, atau juga mungkin tim yang lain bahwa apakah kondisi kalian ini dalam kondisi sehat, kondisi yang baik, kondisi yang fit untuk terbang. Sebenarnya kalau di situ katakanlah misalnya pada saat itu kopilot mengatakan saya tidak fit, itu boleh untuk menunda atau cancel dulu karena ada tim, ada kopilot yang lain yang sebenarnya standby untuk bisa menggantikan. Kalau di TNI AU itu tidak sekedar briefing saja, tapi juga ada pemeriksaan setidak-tidaknya, ada tensi, ada nadi, dan ada wawancara ringan untuk menanyakan bahwa kondisimu bagaimana. Salah satunya tadi bahwa tidurmu tadi malam bagaimana. Iya. Tidur itu memang kebutuhan mutlak. Jadi seseorang ketika mau menerbangkan dan kemudian tidurnya kurang, itu harus jujur mengatakan bahwa saya hari ini tidak fit. Iya. Jadi mohon digantikan. Kemudian bahwa apabila memang katakanlah bahwa sedang minum obat-obatan yang bisa membuat seseorang tertidur, itu juga harus mengatakan bahwa saya dalam kondisi flu, saya minum ya mungkin obat antihistamin, itu juga tidak boleh untuk menerbangkan. Sekarang saya tanya kepada Pak Trubus. Ya. Idealnya kan seperti itu ya. Iya, ideal. Kayak saya aja lah, kalau kerja itu kita 8 jam sehari, tingkat kelelahan orang siapa yang tahu. Apalagi kita tidak tahu ya, ritme pekerjaan pilot-pilot Indonesia dengan begitu banyak penerbangan, bisa jadi mereka memang sudah kelelahan, tapi tidak disalahkan maskapainya. Sebenarnya bagaimana menduduk permasalahan ini? Salah pilotnya, maskapainya, atau regulasi kita, atau bagaimana? Iya, kalau saya melihat ada satu regulasinya sendiri ya. Jadi kebijakan regulasinya kan sampai hari ini tidak ada aturan yang jelas mengenai kalau pilot itu fatigue gitu, artinya kelelahan itu kan belum ada tuh, harus seperti apa. Yang ada mekanisme prosedur yang dilalui dalam konteks tadi dijelaskan Pak Dokter tadi. Tetapi kan ini publik tidak pernah tahu mekanisme seperti apa. Yang kedua, memang itu juga pilotnya juga, artinya kan ketika pilotnya harusnya bertanggung jawab mengenai nyawa ini penumpang, tapi juga pesawatnya sendiri, kondisi pesawat, maka harusnya dia juga ada ritme di mana kemudian mekanisme dia bergantian sama temennya kan, karena kopilotnya itu. Jadi ada komunikasi yang baik. Saya melihat ini tidak ada komunikasi yang baik, yang ada begitu digantikan ya otomatis mereka tertidur, terus yang lainnya ikut tertidur gitu kan, terus nggak ada yang mengingatkan. Yang lainnya memang ini ada evaluasi juga mengenai pesawat, kondisi penerbangannya sendiri, Mbak. Ini perlu dievaluasi secara menyeluruh. Artinya ketika seseorang itu menjadi pilot, itu juga harus melalui prosedur-prosedur yang ketat, jelas, dan sehingga publik pun bisa saling mengikuti, saling mengawasi, Mbak. Jika artinya apa? Artinya memang penerbangan atau maskapai penerbangan yang istilahnya melakukan atau melakukan pilotnya seperti itu harus diberikan sanksi yang berat. Jadi negara harus hadir di situ, memang harus memastikan, kan ini kepentingan publik, namanya public goods ya, semuanya harus tanggung jawab pemerintah negara. Oke, nanti saya akan tanya juga kepada Pak Alvin Lee ya, mengingat ini memang sudah bukan kali pertama terjadi. Kalau untuk di negara-negara lain pernah ada insiden serupa berujung pada pemecatan. Saat ini kita belum mendengar bahwa akan dilakukan seperti itu oleh pihak maskapai. Bahkan nanti juga akan diperkaya dengan data-data yang akan dibawa ke rekan saya Ken Ana mengenai insiden tidurnya pilot pesawat sesaat lagi, pemirsa. Pemirsa, supaya semakin jelas, rekan saya sebentar lagi Ken Ana akan menghadirkan kepada Anda data mulai dari kronologis kejadian insiden pilot pesawat yang tertidur dan juga insiden-insiden lainnya di luar negeri. Ken Ana.
Ya, Caca Anissa dan juga pemirsa, betul sekali. Untuk bisa melengkapi informasi Anda pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat kembali bagaimana sebenarnya kronologi dari insiden yang serius di dunia penerbangan. Tertidurnya pilot dan juga kopilot Batik Air pada penerbangan Kendari menuju Jakarta. Ini terjadi pada 25 Januari 2024 sekitar pukul 2:55 waktu Indonesia Barat, di mana jadwal penerbangan dengan kode PKLUV ini sebagai BTK 6734 adalah kode dari pesawat terbang tersebut dari Cengkareng menuju ke Kendari. Ini adalah awal peristiwa terjadi, kemudian pada pukul 3:14 waktu Indonesia Barat, di hari yang sama di ketinggian 36.000 kaki, kopilot ini tertidur sekitar 30 menit usai mendapatkan izin dari pilot. Jadi pada waktu tersebut kopilot sudah meminta izin kepada pilot untuk bisa tidur selama 30 menit dan mendapatkan izin pemirsa. Pada pukul 7:11 waktu Indonesia Tengah, pesawat ini berhasil mendarat di Kendari dengan kode tadi PKLUV yang bergerak dari Cengkareng menuju ke Kendari. Sejauh ini belum ada permasalahan di situ kalau kita melihat secara garis besar, tapi apa yang terjadi pada pukul 7:48 waktu Indonesia Tengah, pesawat ini mulai bergerak kembali ke Jakarta, artinya menempuh penerbangan dari Kendari menuju ke Jakarta pemirsa. Lalu kemudian di hari yang sama, masih 25 Januari 2024, sekitar pukul 8:05 waktu Indonesia Tengah, pesawat ini melakukan kontak dari Air Traffic Control atau ATC Kendari ke ATC Makassar. Masih sempat ada komunikasi yang terjadi dari pesawat dan juga ATC. Nah, kemudian pada pukul 8:37 waktu Indonesia Tengah, pesawat ini berada di ketinggian 36.000 kaki pemirsa. Dan sempat terjadi percakapan antara pilot serta kopilot, di mana saat ini pilot yang kemudian meminta izin kepada kopilot untuk bisa beristirahat sebentar dan kemudian disetujui oleh kopilot dari pesawat tersebut. Pada saat pesawat berada di ketinggian 36.000 kaki. Menempuh penerbangan dari Kendari menuju ke Jakarta. Ya, berikutnya pada pukul 8:37 setelah itu apa yang terjadi? Kopilot ini kemudian mengambil alih kendali pesawat tersebut setelah pilot meminta izin kepada kopilot untuk bisa beristirahat sebentar tadi dalam percakapannya. Di ketinggian 36.000 kaki, pesawat bergerak dari Kendari menuju ke Cengkareng atau menuju ke Jakarta. Nah, lalu pada pukul 8:22 waktu Indonesia Barat, pemirsa, masih di ketinggian 36.000 kaki, pilot ini sempat terbangun dan berbincang selama 30 detik, kemudian sang pilot tertidur kembali. Inilah yang terjadi menit per menit aktivitas yang ada di pesawat Batik Air Airbus A320. Lalu pada pukul 8:24 waktu Indonesia Barat, kopilot ini meminta izin ke Air Traffic Control atau ATC untuk mengalihkan penerbangan ke 275 derajat dan mendapatkan izin. Artinya masih ada kendali kopilot di situ, masih ada komunikasi. Bahkan kopilot pada pukul 8:29 waktu Indonesia Barat ini juga berkomunikasi dengan awak kabin pesawat. Selanjutnya pemirsa, pada pukul 8:43 waktu Indonesia Barat, kopilot ini juga berkomunikasi dengan ATC Jakarta dan diinstruksikan untuk mengikuti koordinat kurs 2G. Ini terjadi pada pukul 8:43, masih ada komunikasi antara kopilot dengan ATC Jakarta dan kemudian mendapatkan respons. Diinstruksikan untuk mengikuti koordinat kurs 2G. Lalu tidak berselang lama pemirsa, kopilot ini tidak sengaja tertidur usai membaca instruksi
ATC dari Jakarta. Tidak lama berselang pemirsa, sempat terjadi komunikasi antara kopilot dengan ATC, sudah mendapatkan instruksi balasan, dan sesaat setelah itu kopilot ini tidak sengaja tertidur usai membaca instruksi dari ATC Jakarta. Pada pukul 8:56 waktu Indonesia Barat, ATC Jakarta berulang kali mencoba untuk melakukan kontak pesawat, namun tidak lagi ada respon. Nah, berikutnya pemirsa, kami juga akan hadirkan informasi untuk Anda. Ini permasalahan yang sama di mana pilot-kopilot ini tertidur saat penerbangan. 30 April 2022 dari informasi yang kami himpun, ini ada ITA Airways di mana pilot-kopilot tertidur selama 10 menit pada ketinggian 38.000 kaki di atas Perancis. Kalau kasus yang kita temukan di Indonesia tadi yang kita lihat bersama pada 25 Januari 2024 tadi berarti pilot dan kopilot ini tertidur selama 28 menit pemirsa. Nah, kemudian kita lihat kasus lainnya. 15 Agustus 2022 ada Ethiopian Airlines di mana pilot kopilot ini tertidur pada penerbangan dari Khartoum, Sudan menuju ke Addis Ababa, Ethiopia hingga melewati waktu mendarat tetap berada di ketinggian 37.000 kaki. Nah, kita akan kembali membahas mengenai peristiwa ini pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber dan tentunya bersama dengan Caca Anissa. Terima kasih Ken Ana. Dari data yang dihadirkan oleh Ken Ana, langsung saya tanya kepada Pak Alvin Lee. Pak Alvin Lee, apa yang dilakukan oleh pihak maskapai terhadap dua pilot tersebut sudah tepat tidak? Mengingat ada kasus juga sama terjadi tertidur tapi dipecat tapi dinonaktifkan. Ini bagaimana? Ya, memang sudah menjadi praktek dalam dunia penerbangan ketika pilot itu mengalami masalah, itu dibebas tugaskan dari tugas terbang. Pertama adalah untuk memfasilitasi investigasi. Investigasi ini tidak lagi mencari siapa yang salah, jelas salah kan. Tapi kenapa hal itu bisa terjadi, kemudian dicari lagi. Apakah sistem yang ada sekarang ini sudah cukup atau masih perlu perbaikan dan sebagainya. Sehingga investigasi itu bisa tuntas, tidak terganggu jadwal terbang para pilot. Yang kedua juga, saya yakin kedua pilot itu saat ini juga dalam kondisi stres. Stres, malu terhadap rekan sekerja, juga malu menghadapi publik. Nah, dalam kondisi stres ini pilot juga tidak layak untuk terbang. Jadi memang dibebas tugaskan sementara ini adalah langkah-langkah untuk memfasilitasi penyelidikan dan juga preventif agar pilot tidak terganggu saat kerja. Demikian. Ya, ditahan dulu Pak Alvin Lee. Nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada dua narasumber. Lantas bagaimana nih? Karena ada publik gara-gara satu insiden saja, asal mau naik pesawat langsung takut pemirsa. Sesuai dengan judul saya, jadi was-was, jadi negative thinking, jadi takut apakah pilot itu semua tertidur ketika menerbangkan pesawatnya. Usai jeda berikut. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Malam, Pak Trubus. Oke lah, kalau masalah kebijakan itu otoritas dari maskapai, dampaknya. Karena saat ini banyak masyarakat yang mau naik pesawat itu udah was-was duluan ini. Apakah semua sama pilot-pilot akan tertidur ketika menerbangkan pesawat? Iya, ada gambaran paling nggak persepsi publik ya, apalagi ini mau mudik lebaran Mbak. Ini kan animo orang untuk menggunakan pesawat kan sangat tinggi, terutama mereka-mereka yang dari luar Jakarta yang jaraknya jauh, mungkin luar Jawa juga. Nah, karena itu ini memang menjadi istilah momok ya, momok ketakutan tersendiri. Artinya apa? Publik akan melihat ketika dia naik nanti jangan-jangan pilotnya seperti itu. Itu apa? Kekhawatiran, kecemasan yang luar biasa itu ada. Yang kedua, memang ini dampak bagi perusahaan juga harus melakukan perubahan besar-besaran. Nah, ini perusahaan itu harus menurut saya harus ada partisipasi publik lah ya. Publik dilibatkan dalam apa? Pembenahannya itu sehingga tahu bagaimana perubahannya seperti apa. Jangan nanti hal yang monoton dan rutinitas seperti itu terus tidak ada perubahan sehingga nanti menganggap publik beranggapan bahwa perusahaan itu ternyata tidak mau melakukan perubahan apapun. Yang ketiga ya tentu ada resiko kan. Resiko lain adalah apa? Kos yang dikeluarkan.
cost-nya kan besar. Nah, untuk membenahi ini menjadi public trust itu kan butuh biaya yang besar. Nah, inilah menurut saya memang ada persoalan waktu, persoalan kemudian human resources-nya harus dibenahin juga. Kan masuk pilot-pilotnya itu, kru-krunya kan dibenahin semua. Tapi juga mengenai ini kondisi pesawatnya juga kan harus juga diservis semua kan, sehingga publik itu mempunyai rasa percaya tinggi. Tapi yang jelas ini tanpa ada penanganan yang dan pemerintah tidak hadir di sini, nanti kekhawatiran saya adalah orang akan tetap ketakutan naik pesawat, dan ini berimbas kepada maskapai yang selama ini meraup keuntungan di tengah lebaran ini juga yang sangat panjang, Mbak. Dokter Danardi, kalau saya cerita-cerita dari pilot-pilot, sebenarnya naik pesawat itu ibarat menyalahi kodrat, karena kita dengan ketinggian yang luar biasa, dengan kecepatan yang luar biasa. Kekhawatiran, umur, nyawa kita di tangan pilot dan juga pesawat terbang itu. Ditambah insiden ini, makin takut orang. Wajar nggak kalau orang jadi ketakutan berlebihan akibat insiden ini? Kalau dibilang dalam waktu dekat seperti ini, ada kejadian ini, kemudian banyak masyarakat yang cemas, saya setuju. Ya. Tapi saya sudah 12 tahun ini dalam dunia penerbangan, sebagai dokter penerbangan, bisa memahami bahwa tidak ada maskapai yang menginginkan adanya kejadian seperti ini. Tidak ada maskapai yang ingin pesawatnya jatuh. Tidak ada maskapai yang kemudian citranya jatuh. Kemudian juga pilot. Tidak ada pilot atau kopilot yang akan melakukan seperti itu disengaja. Kemudian tidak ada pilot juga yang pesawatnya jatuh. Artinya apa? Bahwa kejadian ini suatu kejadian yang ibaratnya statistiknya sangat rendah. Tapi bahwa ini menyangkut manusia memang benar. Jadi ini menyangkut nyawa manusia itu benar sekali. Jadi kalau misalnya ya saya menghadapi pasien yang apakah itu baru saja mengalami insiden pesawat atau menghadapi turbulensi yang berat, saya selalu menyampaikan begini, bahwa itu kejadian 1/sekian. Artinya bahwa itu statistiknya kecil, karena bahwa tadi bahwa tidak ada maskapai yang juga mengalami insiden, tidak ada seperti itu. Kemudian juga tidak ada pilot yang juga ingin terjadi insiden itu. Jadi artinya bahwa kemudian berharap bahwa kecemasan itu bisa berkurang sedikit demi sedikit, karena bahwa oh ini setelah kejadian ini bahwa maskapai melakukan suatu perubahan. Katakanlah tadi bahwa kalau sebelumnya itu di kokpit itu 2 orang, kemudian bisa saja kemudian menambah salah satu. Mungkin apa persernya atau pramugarinya atau menambah kopilnya satu lagi. Artinya bahwa melakukan suatu perubahan agar supaya kecemasan dari masyarakat itu mereda. Atau juga bahwa ini diumumkan bahwa setelah kejadian ini ada komunikasi antara pilot, kopilot dengan pramugari itu terus intensif. Apakah mungkin setiap 10 menit itu pramugari masuk atau menanyakan bagaimana. Artinya bahwa ada suatu bentuk kebersamaan, karena di situ ada 4 pramugari, ada pilot, kopilot, itu selalu dalam komunikasi. Oke, kalau dari Pak Alvin Lee sendiri sebenarnya apa sih harus dilakukan baik dari pihak Kemenhub, maskapai, asosiasi pilot mungkin supaya menumbuhkan kepercayaan lagi masyarakat, mengingat sebentar lagi momen Lebaran orang mudik ya naik pesawat salah satunya, Pak Alvin Lee. Baik, untuk maskapai-maskapai penerbangan ini sebetulnya sudah ada panduan ya dari ICAO maupun dari Kementerian Perhubungan agar setiap maskapai ini menerapkan fatigue risk management system, yaitu sistem untuk mengatasi kelelahan yang berlebihan, di mana ada peraturan-peraturan, prosedur, kemudian juga ada pelatihan dan sebagainya. Nah, masalahnya adalah fatigue risk management system ini hingga saat ini masih sifatnya optional, jadi belum merupakan suatu kewajiban. Saya yakin setelah peristiwa ini akan ada peninjauan kembali, terutama untuk penerbangan-penerbangan yang rawan pilot itu ngantuk. Walaupun sebetulnya ngantuk itu bisa kapan saja ya. Saya sendiri kadang nyetir Semarang Jakarta di tengah jalan walaupun itu yang ya bisa ngantuk juga gitu. Nah ini yang harus kita siapkan adalah sistemnya. Di mana ngantuk itu manusiawi, tapi sistem itu harus bisa mengatasi ketika pilot itu ngantuk, termasuk juga penjadwalan kerjanya, juga untuk memeriksa kondisi kebugaran kejiwaannya, ya. Sebab orang yang stres itu mungkin nggak ngantuk, orangnya melek, tapi pikirannya nggak di sana, itu juga berbahaya, itu lebih berbahaya karena tidak kelihatan itu. Jadi khawatir itu jelas, jangankan orang yang
jarang-jarang pergi. Saya tadi pagi juga terbang dari Semarang. Orang tua saya juga itu yang biasanya sudah biasa lihat saya Semarang, Jakarta, Marmer gitu. Kali ini juga ini hati-hati ya, pastikan pilotnya nggak tidur gitu. Semuanya ya, takut. Oke. Dokter Danardi boleh ditambahkan? Iya, ditahan dulu Pak Alvin Lee. Dokter Danardi boleh ditambahkan tidak sih? Ada tidak sih yang bisa kita lakukan untuk menunda rasa kantuk kita secara psikologis? Apakah harus manifestasi diri atau mungkin dengar musik tertentu supaya ini udah ngantuk banget tapi nggak mau harus menerbangkan pesawat? Atau juga sebagai kita ini ya bagaimana? Ya, jadi prinsipnya harus melakukan gerakan. Oke. Prinsip melakukan gerakan. Apakah itu gerakan yang katakan pilot kemudian berdiri kah, atau melakukan gerakan tangan, gerakan kaki, atau misalnya bahwa dia meminta pramugarinya masuk, minta minum. Artinya bahwa seseorang itu sudah merasa bahwa aduh ini kok ngantuk berat ya. Atau juga ketika kopil itu sudah rasa ngantuk, bangunkanlah kaptennya bahwa ini ngantuk berat nih, nggak susah untuk ditahan nih. Jadi alarm berbunyi sudah mulai ngantuk itu harus dilawan, nggak boleh didiamin. Oke, Pak Trubus, ada tidak sih sanksi ataupun bukan sanksi ya, treatment yang bisa dilakukan supaya ini insiden yang terakhir harapannya? Iya, harusnya ada. Pemerintah itu pertama ya harus melakukan langkah-langkah cepat, responsif terhadap kondisi pilot-pilot yang kategori fatigue ini, sehingga dibuatlah aturan yang jelas. Tentu ini nanti akan ada evaluasi besar-besaran. Yang kedua itu terhadap maskapai penerbangan juga harus korporatif, koordinatif juga ya, di mana kemudian masyarakat juga harus dilibatkan dalam hal pembenahan sehingga terjadi perbaikannya betul-betul signifikan. Nah, yang ketiga menurut saya memang harus ada evaluasi dan pengawasan yang ketat itu selama ini. Karena Karena yang namanya mengantuk dianggap sebagai hal yang normal, tapi ini persoalannya bukan mengantuk di tempat biasa, tapi ini di pesawat. Nah, mengendalikan begitu banyak. Yang harus dipikirkan juga dampaknya kepada keyakinan masyarakat itu sendiri. Karena nanti ini agen-agen tiket akan bangkrut ini kalau semuanya posisinya pada ketakutan masyarakat naik kendaraan mobil aja biasa daripada kalau jaraknya cuma Semarang, Jogja, Surabaya, daripada naik pesawat, ya sudah mendingan naik mobil. Nah, ini otomatis namanya tiket kom ini akan bangkrut semua nanti. Artinya ini harus diantisipasi, karena itu pemerintah perlu melakukan terapi yang sangat luar biasa. Yang ketiga ya penting banget menurut saya adalah bagaimana maskapai penerbangan ini juga harus berkoordinasi dengan daerah-daerah di mana kemudian seringkali terjadi turbulensi, iklimnya agak ini gitu kan, itu daerah kan banyak itu ada karena memang kondisi iklim kita ya kadang-kadang ya anginnya terlalu tinggi membahayakan penumpang. Ini harus ada terapi jelas dan publik harus tahu kalau Anda mengarah kemana ke Bangka misalnya di sana itu pada bulan-bulan tertentu itu kondisinya seperti ini. Jadi masyarakat udah siap kalau ada bulan tertentu lewat sana. Nah, ini atau ke Papua juga seperti itu bulan-bulan tertentu gitu, Mas. Terakhir Pak Alvin Lee, apa saran dari Bapak agar jangan sampai gara-gara 2 orang kepercayaan kita untuk seluruh maskapai di Indonesia ini jadi buyar ya, supaya masyarakat juga percaya, pilot-pilot juga bisa dipercaya kembali, maskapai juga, Pak Alvin Lee? Iya, yang jelas khawatir boleh dan itu wajar ya, manusiawi, tapi juga nggak perlu berlebihan karena sekian puluh tahun di Indonesia kejadian juga baru kali ini dan mudah-mudahan hanya kali ini. Kedua, saya yakin dari sisi regulasi maupun kebijakan perusahaan pasti akan ada perbaikan-perbaikan. Nah, yang ketiga saran saya adalah kalau sekarang ini setiap 6 bulan itu ada MEDEX, pemeriksaan kesehatan untuk pilot penerbangan komersial. MEDEX itu saat ini hanya fokus pada aspek fisik. Nah, mungkin ke depan perlu juga ditambah aspek kesehatan, kebugaran, kejiwaannya. Tidak hanya yang stres ya, tidak hanya ngantuk, tapi stres dan lagi banyak beban ini juga terdeteksi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Demikian. Oke, terakhir Dokter Danardi, apa ini saran untuk pilot ya, juga khususnya penumpang juga? Setuju banget dengan Pak Alvin ini tadi, bahwa saya sebagai psikiater bahwa MEDEX itu jangan hanya fisik, tapi juga dokter-dokter di Hatpen, di kesehatan penerbangan itu juga melakukan screening apakah kondisi kejiwaannya, apakah kesehatan jiwanya juga 100% sehat. Pak Trubus? Iya, kalau saya sih mengharapkan kejadian ini adalah yang terakhir ya, jangan sampai terulang kembali karena masyarakat sekarang ini di era modernitas ini semuanya menggunakan pesawat.
Ya artinya lebih karena masyarakat kita maunya cepat, pelayanan juga optimal, rasa aman, nyaman itu kan yang dengan masyarakat. Karena itu menurut saya pemerintah harus segera membuat aturan yang jelas, clear dan memberikan juga sanksi kepada mereka-mereka maskapai-maskapai yang lalai sehingga ini tidak merugikan publik secara keseluruhan. Yang terakhir menurut saya penting juga bagaimana meyakinkan kepada keluarga pilot, keluarga termasuk keluarganya lah ya dalam hal ini termasuk karyawan-karyawannya juga bahwa bekerja di sektor penerbangan itu nyaman gitu, memberi rasa terhormat itu bagian dari sedekah ilmu, sedekah profesional juga. Jadi jangan membawa sesuatu yang menakutkan semua calon mati tapi jangan kemudian terbayang itu semua mati. Jangan. Pengennya umur panjang semua ya. Pak Trubus terima kasih banyak, Dr. Danardi terima kasih, Pak Alvin Lee terima kasih. Harapannya dengan insiden ini maskapai berbenah, para pilot juga lebih waspada lagi supaya apa? Penumpang tidak was-was lagi.